Nah, ibu-ibu rahimakumullah, dalam momentum Mandak Pindo hal yang kedua ini, ada beberapa hal yang hendak saya sampaikan. Bahwasanya apa sih pentingnya mendoakan orang tua yang sudah meninggal dunia? Ada riwayat ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Imam Bukhari itu bapak ibu ya, gelarnya Amirul Mukminin fil Hadis. Kalau Amirul Mukminin biasa itu kan khalifah misalnya. Abu Bakar itu Amirul Mukminin, Umar itu Amirul Mukminin, Ali, Utsman dan khalifah-khalifah. Tapi ada istilah Amirul Mukminin fil Hadis. Orang yang sudah gelarnya begini ini bu, minimal dia menghafal hingga 1 juta hadis. 1 juta loh bu, bukan duit hadis. Se-Indonesia ini aja yang hafal 1 kitab hadis susah dicari. Yang 1 saja Sahih Bukhari umpamanya. Ini Imam Bukhari itu katanya menghafal hingga 10 juta hadis. Hingga 10 juta. Nah, beliau dalam salah satu kitabnya, judul kitabnya itu Al-Adabul Mufrad, mencantumkan judul bab tentang berbakti kepada orang tua setelah meninggal dunia. Lalu dicantumkan hadis, bunyi hadisnya begini: turfa'u lil mayyiti ba'da mautihi darajatu. Diangkat derajat kemuliaan si mayit setelah matinya. Jadi mayit ini tadinya begini ceritanya bu, masuk kubur disiksa, mendapatkan kehinaan, dijanjikan bakal masuk neraka. Tapi tiba-tiba pada suatu hari, entah kapan masaknya, diangkat derajatnya, kemudian Allah lepaskan siksanya, berubah takdir. Yang bakal masuk neraka jadi masuk surga. Ini ahli kuburnya kaget betul. Ayu Rabbi ayu syai'in hatihi. Ada apa ini ya Allah kalau peribahasa kitanya? Biasanya saya disiksa tumben kok berhenti. Biasanya saya dihinakan kok ini jadi mulia. Biasanya saya dibayangkan akan neraka yang akan saya huni. Mengapa sekarang saya digambarkan surga? Malaikat langsung membisikkan di kuburnya. Kata malaikat, waladuka astaghfirulaka. Ini semua karena anakmu selalu memintakan ampun atas semua dosa-dosa. Allahu Akbar, subhanallah. Kasihan ya bu, orang tua yang nggak didoakan anaknya. Anaknya sibuk cari duit. Padahal kata orang tuanya, warisan gua banyak katanya. Anaknya sibuk ngurusin harta, tapi nggak ngedoakan orang tuanya. Kebayang dalam pikiran saya begini, orang tua yang jelas-jelas neraka nih, jelas-jelas disiksa saja takdir berubah sebab doa anaknya. Apalagi orang tua yang memang sudah mulia, orang tua yang memang sudah soleh sejak sebelumnya, banyak sedekah jariah yang sudah dikerjakannya, akan tambah mulia dengan doa-doa kita semua. Mudah-mudahan di haul yang kedua ini doa kita, doa Pak Agus Arnoto benar-benar diijabah. Allahumma amin. Nah, kemudian yang berikutnya terkait dengan bakti kita kepada orang tua yang sudah wafat meninggal dunia, terkait dengan mendoakannya. Memang kita dianjurkan rutin mendoakannya, terutama doa setelah sholat fardu 5 waktu secara pribadi. Cuman ada kalanya ibu-ibu kita begini, berdoanya fi malain, bareng-bareng dalam majelis. Karena ada kaidah begini, Nabi bersabda, la yajtami'u mal'un fayada'u ba'duhum yu'amminu ba'duhum illa stajaballahu du'aahu. Tidaklah berkumpul orang-orang muslim, ketika mereka sedang berkumpul bersama itu ada yang berdoa, lalu ada yang mengaminkan, kecuali pasti Allah akan kabulkan doa mereka.
Bahasanya illastajaballahu du'aahum, kecuali pasti Allah akan kabulkan doa mereka. Hadis ini hadis riwayat Imam Al-Hakim di Mustadrak Al-Hakim ala Sahihain. Jadi hadis ini sahih menurut syarat Imam Bukhari dan menurut syarat Imam Muslim. Betapa doa dalam majelis adalah doa yang lebih dekat untuk dikabulkan Allah. Tapi jangan sering-sering Pak Agus, Bu Agus. Kalau sering-sering tekor. Karena apa? Kalau ngundang-ngundang nggak keluar air minum, salah. Ada sahabat nanya sama Rasul, ya Rasul, ayus sodaqati afdol, apa sedekah yang utama? Kata Nabi, fa'id amut to'am, hidangkan makanan. Karena dari tadi makanan nggak keluar-keluar, maka kata Nabi, hidangkan makanan. Baru ngeh dia menghidangkan makanan. Resiko kalau ngundang, ya harus ada kue, harus ada minumnya, ya bagian dari tata krama. Dan itu pahalanya gede betul. Tiap hari saya sampaikan tausiah di tempat Bunda Nuti, betapa sedekah pada terkait dengan kematian itu bermanfaat buat orang mati. As-sodaqatu ad-du'a wa sodaqatu hadiyatan ilal mauta. Karena doa dan sedekah adalah hadiah buat orang mati. Jadi kalau ibu-ibu pengen ngasih hadiah sama orang mati, bersedekahlah. Minimal berdoa. Termasuk bingkisan yang kita terima ini ya Bu. Belum tahu isinya apa. Jangan-jangan emas 10 gram, jangan-jangan itu. Umpama ya Bu. Jadi sedekah ini manfaat. Dan inilah hadiah buat orang yang sudah wafat meninggal dunia. Sampai-sampai sedekah ba'da dafni, as-sadaqatu ba'da dafni, sedekah setelah penguburan akan bertahan pahalanya sampai 3 hari. Bermanfaat di kubur itu maksudnya. Sedekah pada 3 hari akan bertahan keberkahannya untuk si ahli kubur hingga 7 hari. Sedekah pada hari ke-7 akan bertahan pahala kemanfaatannya hingga 25 hari. Cuman kita itu jarang pakai selawean sih ya. Sedekah pada hari ke-25 akan bertahan pahalanya sampai 40 hari. Sedekah pada 40 hari bertahan pahalanya hingga 1 tahun. Kita nyebutnya haul ya, 1 tahun. Orang Jawa nyebutnya ngehol. Hanya para kiai itu kan banyak ngeholnya Bu. Sedekah pada 1 tahun itu akan bertahan pahalanya sampai 3 tahun. 1000 hari itu ya. Makanya orang kemudian selalu ingin bersedekah pada momen-momen tersebut. Sedekah yang pahalanya dihadiahkan buat orang yang wafat meninggal dunia. Bahasa saya ini Bu, bukan karangan saya. Ini dari Imam Suyuti. Dituliskan beliau dalam kitab Al-Hawilil Fathawi tentang risalah sedekah yang pahalanya untuk orang mati. Jadi bukan dalam kitab agama lain seperti yang dituduhkan sebagian orang kan. Itu mah budaya agama lain, bukan. Ini benar ada dalam Islam dan bermanfaat buat yang wafat meninggal dunia. Kalau ibu-ibu nggak percaya, ibu mati dulu lah. Nanti saya kirim hadiah doa atau sedekah. Tapi kalau nyampe mohon japri ya Bu ya. WA ke saya lah. Kalau nggak nyampe ibu-ibu pulang lagi, hidup lagi. Kalaupun bisa. Artinya sedemikian rupa sedekah bermanfaat buat orang yang wafat meninggal dunia. Salah satu bentuk berbakti kita kepada orang tua, jangan pernah berhenti untuk mendoakannya dan mengerjakan amal sholih yang pahalanya diniatkan buat almarhumah orang tua kita yang sudah wafat meninggal dunia. Baik, pada kesempatan kali ini saya hendak menyampaikan tausiah tentang apa saja yang membuat kita menjadi selamat. Selamat di dunia ini sampai akhirat kelak. Ada hadis yang populer banget ya Bu ya. Kita hampir semua orang hafal dengan matannya, bahkan hafal dengan maknanya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Idza matabnu Adam, idza matal insan." Dalam bahasa yang lain, apabila mati anak Adam, apabila mati manusia, in qata'a
anhu amaluhu, terputus baginya amalnya. Jadi yang putus itu bukan amal orang. Ini kan baca Yasin, ini kan amal kita nih ya, amal kita yang kita hadiahkan pahalanya buat orang mati. Nah ini nggak putus karena amal kita. Ini jangan salah memahami hadis itu. Jelas sekali kan, ingkoto'a anhu amaluhu, terputus atasnya amal perbuatannya sendiri. Maksudnya orang mati nggak bisa sholat lagi, orang mati nggak bisa sedekah lagi, orang mati nggak bisa baca Quran lagi, orang mati nggak bisa silaturahim lagi. Itu maksudnya, karena terputus amalnya. Adapun min amali ghairihi, amalan orang lain yang diniatkan untuknya namanya hadiah. Kalau bahasa kitanya kirim pahala. Udah kayak pos aja ya Bu ya. Bahasa kitanya redaksinya kan begitu, kirim pahala. Amal orang lain, orang hidup yang diniatkan untuknya, nyampe pahalanya buat orang mati. Buktinya boleh kita badal haji, orangnya sudah mati kita badalkan sampai pahalanya. Kita baca Al-Fatihah buat orang mati sampai pahalanya. Makanya Al-Fatihah itu 5 quri'at lahu, Al-Fatihah tergantung niat yang membaca. Al-Fatihah dibacakan buat orang mati, bagus. Al-Fatihah dibacakan buat orang sakit, bagus. Makanya kita apa-apa dikit-dikit Al-Fatihah. Al-Fatihah dibacakan buat anak kita yang merantau jauh, bagus. Ibu-ibu anaknya merantau, terlalu cemas kan, dia ngapa-ngapain saja. Nggak bisa Bu, kalau ditelepon tiap menit, risih dia. Nah jangan pacaran, oh pinteran dia dari emaknya. Nah jangan ganggu anak orang, oh pinter dia bisa menyembunyikan semuanya. Biar aman Bu, selain dinasihati, rajin-rajin bacakan Fatihah, yakin aman dia. Khawatir anaknya ngebut, terjadi apa-apa, daripada diteleponin dia lagi nyetir, jangan ngebut ya anak, malah berbahaya. Mending ibu doakan dengan bacakan Al-Fatihah, aman. Al-Fatihah dibacakan buat yang sedang safar, haji, umroh, sebagainya, bagus. Al-Fatihah dibacakan buat suami hidung belang mata keranjang, bagus. Makanya ibu-ibu tak ajarin rumusnya ya. Kalau punya laki hidung belang, rajin-rajin bacakan Fatihah, hilang belang di hidungnya, nggak akan keranjangan lagi matanya. Bisa dicoba itu, rajin-rajin. Tapi kalau bisa tiupin ke ubun-ubunnya dia lagi tidur pules itu Bu. Tapi jangan ketahuan, jadi kirain ibu ngejampi lagi ya. Kemudian Al-Fatihah dibacakan buat istri yang cerewet juga bagus. Makanya bapak-bapak sering tak ajarin, kalau punya bini cerewet, kerjaannya ngomel aja di dapur, deketin jidatnya Al-Fatihah, langsung diam dia Bu, nggak ngoceh lagi. Al-Fatihah tergantung niat yang membaca. Makanya sependek-pendeknya doa adalah Al-Fatihah. Makanya kata Nabi Aisyah, kalau lo mati duluan nih, bahasa gaulnya, kalau kamu mati duluan, maka aku akan mendoakanmu dengan Al-Fatihah. Jadi doa yang terpendek itu Al-Fatihah setidak-tidaknya. Jadi kita berdoa, bacakan surah Al-Fatihah, sudah mencukupi. Wasilah doanya cukup, karena itu membaca Al-Quran, kandungan doanya memang yang utama. Makanya Al-Fatihah menjadi intinya sholat. Orang yang sholat tidak baca Fatihah, maka tidak ada sholat baginya. La sholata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab. Tidak ada sholat bagi orang yang tidak membaca surah Al-Fatihah. Dikarenakan sholat itu intinya adalah doa. Salah satu inti terpenting dari doa adalah surah Al-Fatihah. Nah orang mati tidak bisa lagi beramal. Tapi ada yang walaupun dia sudah mati, tapi amalnya terus mengalir pahalanya. Apa itu? Di antaranya satu, sedekatin jariyatin, sedekah jariah. Ibu-ibu kan sudah bangun pesantren, luar biasa ya. Bangun pesantren, bangun rumah tahfidz. Karena kadang-kadang begini Bu, ada orang yang kaya raya, sangat kaya, dia malah bikin pesantren sendiri, tapi nggak jalan karena dia bukan ahlinya kan.
Coba bayangkan ibu-ibu yang menyisihkan hartanya untuk membangun pesantren. Artinya bukan milik kita, nggak ada papa nama kita pesantren Suparman Abdul Karim, nggak ada di situ. Kita tulus untuk pesantren, untuk yang menuntut ilmu. Nah ini panennya bukan sekarang, panennya di akhirat nanti. Itu luar biasa, itu sedekah jariah. Karena kata Nabi, wawahidatun bimi'ati alfin, bi'isni mi'ati alfin, maksud saya ada satu sedekah yang pahalanya itu Allah lipat gandakan 900.000. Luar biasa. Di Quran saja cuma mengakomodir angka 700 kali lipat ya. Di Quran itu 700 kali lipat angka yang diakomodir dari sedekah. Tapi Nabi menyebutkan ada satu sedekah yang pelipat gandaannya itu sampai 900.000 kali lipat. Apa itu? Sedekah untuk orang alim dan santri di pondok pesantren. Ila alimin ana alimin au faqihin, untuk orang alim yang mengajarkan ilmu dan untuk orang-orang yang menuntut ilmu. Ini sedekah jariah luar biasa. Kemanfaatan ilmunya para kiai ustaz, para santri yang belajar, yang kita biayai mondoknya, yang kita bangun fasilitas pendidikannya, dilipat gandakan 900.000 kali lipat, berkah dunia, panen di akhirat nantinya. Itu yang disebut dengan sedekah jariah. Atau diantaranya ibu-ibu ada yang hafarat bi'ran, gali sumur. Pernah kemarin dari majelis taklim Al-Ikhlas Babu Salam juga titip gali sumur untuk pondok pesantren ke Gerakan Serbu, gali sumur. Itu bagian daripada sedekah jariah. Atau kita bangun masjid, atau ada masjid yang sedang dibangun, kita tanya sumurnya sudah ada? Udah. Apa yang belum? Listriknya. Pasang listriknya, gedein sekalian, pasang listriknya, itu pahalanya ngalir. Alangkah banyak. Mungkin kuburnya terang banget itu bu, di kuburnya terang sekali. Ini sedekah jariah yang pahalanya enggak henti-hentinya mengalir buat yang wafat meninggal dunia. Termasuk sedekah yang lain, bikin jembatan, itu sedekah jariah bu ya. Kita bikin jembatan, bangun jalan, selama itu dimanfaatkan, maka menjadi sedekah jariah. Kemarin ada cerita namanya Mbah Kalinem. Mbah Kalinem ini bu, rumahnya 2 kali 3 meter. 2 kali 3 meter itu berarti 6 meter ya. 6 meter, 3 meternya dapur, dapurnya tungku api, yang 3 meternya kamar, terbuat dari geribik, udah doyong. Saya ngukur sekali terjang roboh itu. Jadi sempat anak cucunya juga yang mau lahiran itu karena ditinggal suaminya, nggak punya biaya. Yang kita emergensi, kita angkut ke Abdul Muluk ya bu ya, kita biayai juga. Jadi rumahnya ini dapur di situ, ruang tengahnya di situ, tempat tamu ya di situ. Melihat yang demikian kita prihatin, kita bedah rumahnya. Subhanallah, beliau sampaikan kepada donaturnya Ustadz, mudah-mudahan donaturnya masuk surga. Saya ngomong di sini bukan untuk riak ya bu ya, untuk tahadusan bi ni'mah. Pahala itu walaupun kita tidak dikenang orang di dunia, tapi yakinlah di akhirat nanti. Itu yang nyumbang Bunda Nuti kemarin, saya ajak beliau ke sana, beliau tidak ada kesempatan. Jadi tidak mengapa Mbah, kata saya, bundanya nggak kesini, tapi Mbah doakan terus rumah Mbah yang sudah dibangun ini, mudah-mudahan menjadi pahala yang berlipat ganda kekal buat beliau di dunia sampai akhirat nanti. Allahumma amin. Itu sedekah jariah. Bentuk-bentuk yang lainnya banyak sekali. Ibu-ibu nyumbang Al-Quran. Jadi dalam penegasan Nabi, menyumbang Al-Quran itu, selama Al-Quran itu dibaca akan mendapatkan pahala yang berlipat ganda. Tidak dibaca pun mendapatkan pahala. Tapi kalau bisa ya dibacalah. Kalau kita mendapat hadiah Al-Quran, kita baca agar pahalanya mengalir buat yang wafat meninggal dunia. Termasuk hadiah surat Yasin ini. Cuma kadang-kadang kebanyakan ya bu. Saya kalau ada Yasinan di rumah nggak minjem saya. Di rumah itu saya hitung ada 300 surat Yasin bu. Karena tiap kali saya takziah, namanya ustaz keliling ya,
Tiap kali taziah dikasih Yasin. Apalagi yang majmuk sarif tebel-tebel itu. Wah, banyak tamu yang datang minta, Bu, ya silakan ambil, kata saya, manfaatkan. Saya bingung kapan lagi bacanya itu. Jadi saya taruh di lemari paling atas itu penuh dengan surat Yasin. Bukan beli, tapi dikasih. Kadang-kadang yang kayak gini sudah kebanyakan. Kita bisa cari alternatif sedekah yang lain juga, sedekah dalam bentuk yang lain. Yang jelas intinya itu manfaat yang menjadi sedekah jariah buat yang wafat meninggal dunia. Kemudian yang berikutnya yang bisa nolong kita di akhirat nanti, au ilmin yuntafa'u bih, ilmu yang bermanfaat. Makanya jangan sungkan menyampaikan ilmu. Nabi nggak menyatakan ilmu agama ya, Bu. Nabi menyatakan au ilmin yuntafa'u bih, ilmu yang bermanfaat. Ibu-ibu juga berbagi resep masakan, kan ilmu manfaat tuh. Resep masakan yang disukai suami, nge-share, itu manfaat. Apalagi ilmu agama, mengajar. Khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamah. Sebaik-baiknya kalian adalah orang yang belajar Al-Qur'an dan yang mengajarkan Al-Qur'an. Makanya hadis ini seolah-olah menyampaikan profesi paling mulia itu guru ngaji. Kan khairukum kan, paling baik. Jadi bukan jadi menteri, bukan jadi presiden. Ini umpama ya, Bu, ibu-ibu punya anak gadis, dilamar calon mantu. Yang satunya guru ngaji, bawaannya sepeda jengki. Yang satu kaya, tongkrongannya saja Pajero, tapi nggak sholat. Yang dipilih, Bu, yang Pajero apa sepeda jengki kira-kira? Jengki. Hebat, solehah semua ibu-ibu ya. Allahu Akbar. Kan kalau masuk ke tadi, mobilnya yang dipilih ya. Khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamah. Sebaik-baiknya kalian adalah orang yang belajar Al-Qur'an dan yang mengajarkan Al-Qur'an, karena memang ilmu yang bermanfaat itu kekal pahalanya sampai di akhirat nanti. Selanjutnya, awaladin sholihin yad'ulah, atau anak yang sholih yang mendoakannya. Nah, ini ilmu buat kita, Bu. Ternyata anak yang sholih itu sama kedudukannya dengan ilmu yang manfaat dan sedekah jariah, yakni amal manusia ketika dia masih hidup. Min amalil mayyit, termasuk amal perbuatan mayyit. Makanya tidak dianggap amal orang lain. Wa inna auladakum min kasbikum, anak-anak kalian dianggap hasil usaha kalian, sama dengan sedekah jariah. Jadi kalau ibu mendidik anaknya menjadi soleh dan solehah, itu sama dengan sedekah jariah, pahalanya ngalir sampai akhirat nanti. Jadi jangan sampai orang salah tafsir, Bu. Banyak orang gagal paham, salah paham, gagal paham, akhirnya sesat paham. Menyatakan begini, udah, Bu, lakinya mati, gak usah didoakan. Lu ngapa? Cuman anaknya doang yang doanya nyampe, bini mah gak nyampe. Nah, ini yang gagal paham, Bu. Padahal ini maksudnya amal si mayit maksudnya. Emang Nabi waktu istrinya meninggal gak Nabi doakan? Gara-gara dikarenakan Nabi bukan anaknya? Ya tidak. Jadi doa orang lain, doa suami buat istri manfaat, doa istri buat suami manfaat, doa buat saudara-saudara kita manfaat. Karena yang dikatakan hadis tersebut adalah min amalil mayyit, amal perbuatan mayit sendiri. Jadi kalau anaknya anak yang sholih, maka akan sampai kepada orang tuanya apapun yang dikerjakan anak tersebut. Makanya nama saya ini sebetulnya pendek lah, Suparman saja. Cuman kalau Ustadz Suparman gitu kok kayaknya kurang keren ya. Tapi kalau Suparman Abdul Karim kan keren nih. Mengapa saya kalau ditanya orang namanya siapa Suparman Abdul Karim, saya bikin paspor, nama bapaknya kan dimasukin, nama bapak saya Abdul Karim, nama akas saya Hasan. Jadi Suparman Abdul Karim Hasan. Ini tidak memasukkan nama, memang nama saya begitu. Karena dalam Islam itu sunnah hukumnya yang menyertakan nama orang tua. Innakum tad'una bi asma'i, innakum tad'una yaumal qiyamati bi asma'ikum wa asma'i abaikum.
Sesungguhnya kalian semua akan dipanggil pada hari kiamat nanti dengan nama kalian, dengan nama bapak-bapak kalian. Fa ahsinu asma'akum, maka perbaguslah nama kalian. Maka semua anak usahakanlah sertakan nama bapaknya. Yang nggak lumrah itu kalau ngikut nama istri diambilkan nama suami, kurang lumrah dalam Islam. Tapi kalau di Turki lumrah ya Bu. Mengapa orang Indonesia ini ada yang nama istrinya ngikut nama suami, Ani Yudhoyono, Iriana Jokowi, ya karena presiden kan. Karena begini sebabnya Bu, karena keikut budaya Turki. Budaya di Turki kalau wanita menikah dia akan ikut nama keluarga suaminya. Itu sebabnya. Karena Turki kan pernah menguasai dunia internasional. Wajar dia mempengaruhi berbagai macam bangsa. Dan Indonesia ini salah satu bawahan Turki dulunya. Wajar saja. Tapi aslinya anak yang ikut nama orang tua. Maka nama saya Suparman Abdul Karim. Di mana-mana saya memperkenalkan diri karena saya berharap apapun yang saya kerjakan, termasuk saya duduk di sini ya Bu ya, pahalanya juga ngalir buat bapak saya. Allahumma amin amin ya rabbal alamin. Dikarenakan wa inna auladakum min kasbikum, anak-anak kalian dianggap hasil usaha kalian. Apapun yang dia kerjakan pahalanya juga untuk kedua orang tuanya. Itu maksudnya. Baik, lanjut lagi dikit lagi ya. Yang berikutnya yang bermanfaat ketika kita sudah mati nanti, kalau kita pernah melepaskan beban orang lain. Di dunia ini kita pernah orang lagi ada beban, kita ringankan. Orang ada masalah, kita kasih jalan keluar. Termasuk orang yang berhutang, kita bayarkan. Wajah Elva pernah nelpon saya, Ustaz, jamaahnya yang punya utang kasih tahu ya, biar tak bayar. Itu luar biasa. Asal jangan kreditan mobil aja. Kalau utang kredit mobil kan nggak pokok ya Bu ya. Jadi yang utang apa namanya, utang karena beras belum kebayar. Dan ada sih ya orang utang beras di warung. Pengalaman saya itu Bu, saya dulu itu baru-baru berkeluarga ya, ngutang beras ke warung. Pernah besok ngutang lagi, kata yang punya warung yang kemarin aja belum dibayar. Waduh Bu, jadi dia nggak mengutangin lagi karena yang kemarin belum dibayar. Padahal yang ngutang hari itu cuma sekilo lah sebetulnya. Sekilo aja nggak kebeli loh. Bayangkan, ngempet. Pagi nggak sarapan, siang keroncongan, sore mulai kelaparan Bu. Keluar keringat dingin ya. Banyak minum tapi kita nggak keisi perut. Mulai malam Bu ngarep, ya Allah, mudah-mudahan malam ini ada yang ngundang yasinan, biar ada besekan ya Bu ya. Makanya saya perlu mengingatkan, kalau bisa Bu, besekan itu jangan dihapuskan. Banyak manfaatnya itu. Hari kata saya sama istri, ngutang beras ke warung. Begitu ngutang beras ke warung, jawabannya begitu, yang kemarin belum dibayar. Subhanallah. Makanya ketika ada orang berhutang, kita bayarkan hutangnya. Bukan cuma di situ Bu pahalanya, sampai akhirat nanti. Begini bunyi hadisnya, man nafasa an mu'min kurbatan min kurabid dunya nafasallahu anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah. Barang siapa yang pernah melepaskan saudara mukminnya di dunia ini dari satu masalahnya, satu bebannya, satu hutangnya, dari beban yang ada dalam kehidupan dunia ini, sakitnya kita bayarkan umpamanya, maka Allah akan melepaskan bebannya di akhirat nanti. Akan melepaskan bebannya pada hari kiamat nanti. Yang namanya kita ya Bu, manusia biasa pasti punya dosa. Betul nggak kira-kira? Ya. Pasti punya dosa. Takut betul kita kalau dosa yang kita pernah kerjakan di akhirat nanti diadab. Nah, karena kita pernah melepaskan beban saudara muslim kita, maka di akhirat nanti Allah lepaskan beban kita. Selanjutnya yang manfaat juga, selain sedekah jariah dan lain sebagainya tadi ya, yang bermanfaat juga wa may ya'sar an mu'sirin, yang memudahkan urusan orang yang kesulitan. Oke, nolong pakai duit nggak bisa, nolong pakai materi belum mampu, tapi minimal kita meringankan. Istilah orang itu nyambat, sambatan ya Bu, membantu meringankan urusannya. Maka yasarallahu alaihi fid dunya wal akhirah, maka Allah janji akan Allah mudahkan urusannya di dunia sampai akhirat nantinya. Ada tambahannya lagi, waman satara musliman satarallahu alaihi fid dunya wal akhirah.
Nah, ini barang siapa yang nutup aib saudara muslim, kita ini nolong nggak bisa, membantu nggak bisa, nyambat, ngerewang, gotong royong, dia punya hajat kita ikut jadi panitia juga nggak bisa karena sibuk kan. Urusan-urusan dia kita nggak bisa terlibat. Ada satu hal yang harus kita lakukan kalau pengen tetap punya tabungan, tutup mulut. Kalau dia ada keburukan jangan diceritakan, berhenti sampai di kita. Itu kalau sudah kita lakukan, Allah punya janji, Allah dan Rasulnya, satarallahu alaihi fid dunya wal akhirah, aib dunianya Allah tutup, dosa akhiratnya Allah hapuskan. Allahu Akbar. Kan sama nih, investasi juga kan, luar biasa itu. Nolong nggak bisa, ngebantu nggak bisa, ngasih ceramah jauh tangnya ya bu ya, ngajar ngaji nggak bisa ngaji, anaknya minta diajarin ngaji, nyebut alif salah dicubit malahan, nggak bisa begitu. Nah, jaga mulut saja, mansumat naja, tidak menceritakan keburukan orang lain. Karena zaman sekarang ini begini bu, banyak dosa jariah. Apa dosa jariah? Kerjaan di handphone, gara-gara dapat share-sharean ya di grup-grup WhatsApp ya bu, kalau dapat konten negatif itu jangan kita ikut sebarkan. Kalaupun benar namanya kita nyebar keburukan ya kan, kalaupun salah namanya fitnah. Wal fitnah itu asyaddu minal qatli, fitnah itu lebih kejam daripada pembunuhan. Banyak orang ini terutama isu politik ya bu, isu politik kok dibagi-bagikan yang bukan pada kapasitasnya, sesuatu yang memang masih bercabang, mungkin A, mungkin B, itu jangan sekali-kali disebar, itu dosa jariah. Andai kata begini logikanya, kita nyebar ke 10 orang saja, tanpa disadari yang 10 orang itu nyebar lagi. Kita nggak sadar ternyata konten negatif yang kita sebar sudah nyebar ke jutaan orang. Nah itu dosa jariah. Ini ada keterangannya begini, atadruna manil muflis, tahukah engkau siapa orang yang bangkrut? Kata sahabat, Allah dan Rasulnya lebih tahu. Orang yang bangkrut itu kata Nabi, umatku, rajulun min ummati, yang pada hari kiamat nanti bangkit dengan salatnya, dengan puasanya, dengan zakatnya, dengan hajinya, tapi lisannya terlalu banyak menzolimi orang lain. Sampai-sampai semua orang itu jutaan, bahkan mungkin Allah datangkan di hari kiamat, pulan-pulan kata Allah, ini orang zalim, mulutnya pedes banget tuh, ember kompor. Kalau dapat informasi negatif di WA dia share kemana-mana, mentang-mentang dia nggak suka sama orang yang bersangkutan itu, maka kalian ambil pahalanya, ngambil sholat, ngambil haji sebagainya, sudah habis pahala sebulan, yang ngantri masih banyak. Kata Allah, yang ngantri itu yang kebagian, ambil dosa kalian kasih sama si fulan ini, numpuk dosanya, akhirnya si fulan masuk neraka, bangkrut kata Nabi. Baik, saya tambahkan dikit lagi ya Bu Rob. Nah berikutnya, seandainya kita ini mungkin belum bisa membeli surga dengan amal, ya memang nggak bisa ya Bu ya. Karena ada cerita begini, ada kisah begini. Seorang hamba di hari kiamat nanti Allah sampaikan, adkhilul jannata birahmati, masukkan dia ke dalam surga dengan rahmatku. Si fulan ini ngomong, enggak ya Allah, saya masuk surga bukan karena rahmatmu, bal bi'amali, tapi lebih pantas dengan amal. Emang lu punya amal apa? Kata Allah, saya beribadah, kata dia, khomsi bi'ati sana, sudah 500 tahun. Di umat zaman dahulu ya Bu, sudah 500 tahun. Jadi saya lebih pantas masuk surga karena amal perbuatanku. Gini saja kata Allah, biar kamu nggak protes, kita timbang aja. Maka Allah perintahkan kepada Jibril, qisu ibadata abdi bi ni'mati alaihi wa bi rahmati. Ditimbang ibadah hambaku ini kata Allah, bandingkan dengan rahmat yang sudah aku berikan kepadanya, dengan semua amal ibadahnya. Begitu ditimbang Bu, fatu jadun ni'matul basar, nikmat mata saja diambil satu, ditimbang sama ibadahnya yang 500 tahun, sudah mengalahkan ibadah yang 500 tahun. Kata Allah, ini orang ngelunjak, masukin neraka gara-gara dia sombong kepada Allah Ta'ala, nggak bisa membeli surga dengan amal. Nah tapi ada Bu, amalan kecil tapi bisa menghantarkan kita ke surga. Makanya jangan sepelekan amal.
sekecil apapun itu, nggak nunggu gede kalau amal itu. Contoh begini, masuk WC umum, begitu masuk ada bongkahan emas, punya orang nggak disiram. Maaf ya, bongkahan emas biar ibu nggak jijik, maksud saya. Punya orang nggak disiram, nah ibu nggak marah, nggak ngomel, ibu masuk saja, kemudian ibu siram itu, ibu siram bongkahan emas tersebut, jangan dibawa pulang. Ibu siram bongkahan emas tersebut, ibu ikhlas lakukan itu, boleh jadi ibu masuk surga gara-gara itu. Coba kalau ibu keluar langsung banting pintu, jasa jorok orang sini ini umpama ya, ya belum tentu dapat pahala kita yang sedemikian rupa. Kecil itu tampaknya, tapi itu luar biasa keridhaan Allahnya. Atau membuang duri di jalan, ini kejadian nyata di saya ya. Di jalan bypass saya ngebut tuh, ya maklum masih muda sukanya ngebut ya, ngebut, ada ibu-ibu tiba-tiba ke tengah jalan. Saya untuk ngelihat kok saya ngerem, dan saya mau tak marah tuh orang, mau tak marah, begitu sudah agak deket, ibu ini ngambil bongkahan batu segede betis. Saya langsung istighfar, Bu, ya Allah ampuni saya. Hampir tak kelakson gede-gede dia, hampir tak marahin. Bayangkan Bu, dia membuang batu di jalan. Kalau ketumbur motor kan melanting tuh motor, kelindes ban mobil kan bisa melantik tuh batu kena orang. Tapi ibu ini ke tengah jalan menyingkirkannya. Boleh jadi dia masuk surga gara-gara itu, boleh jadi. Ini sudah terjadi di Imam Al-Ghazali. Imam Al-Ghazali nulis kitab, ada laler masuk ke dalam tintanya lalat, kemudian dia selamatkan sambil menangis. Kasihan lalat ini berenang dalam tinta, apalagi saya yang berenang di dalam api neraka. Ibu-ibu rahimakumullah, habis kejadian itu Imam Al-Ghazali mimpi didatangi malaikat rahmat, ngasih kabar dia bakal masuk surga. Apa saya masuk surga karena amal saya? Bukan. Apa karena kitab saya yang banyak? Bukan. Apa karena murid saya yang ratusan ribu? Bukan. Apa karena tahajud saya tiap malam? Bukan. Kamu masuk surga saya, Allah ridho kepadamu hanya gara-gara engkau menyelamatkan lalat dalam tinta. Allahu Akbar. Walaupun gak bisa diciplak sama kita ya. Nanti ibu-ibu lagi ngeteh, tehnya dimasukin lalat, kita selamatkan pakai sendok. Wah, gua masuk surga kayaknya ya. Nggak bisa dijiplak pasti, Bu, nggak bisa. Tapi maksudnya begini, kadang-kadang ada amal yang kecil kita anggap sederhana, nilainya tak seberapa, tapi ikhlas kita mengerjakannya, Allah ridho kepada kita semua. Allahu Akbar.